Halo teman-teman, selamat datang di sumber artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel Bidadari Tak Bersayap episode ke-32. Perjalanan menuju bandara. Jo memegang tangan istrinya dan sesekali mencium punggung tangan Salsa. Salsa menyenderkan kepalanya di bahu suaminya. Mas, bulan madu kemana sih mas? Jo menoleh ke arah istrinya. Kemudian dia mengucuk-ucuk kepala Salsa. Salsa mendongakkan kepalanya ke arah suaminya. Melihat Salsa memandang kepada Jo, kemudian mengucup sekilas bibir sang istri. Kita ke Bali sayang. Di Bali ada pila keluarga kita, sahutnya. Bali? Kenapa sayang? Tanyanya balik pada Salsa. Gak apa-apa mas, jawabnya tersenyum. Kamu pernah pergi ke Bali? Tanyanya. Salsa menggelengkan kepalanya. Jo tersenyum dan membelai pipi Salsa. Sekarang kamu akan menginjakkan kaki di Bali sayang, ujarnya mengeratkan pelukannya pada istrinya. Selang beberapa menit, sampailah mereka di bandara dan langsung menaiki jet pribadinya dan terbang menuju tempat bulan madu mereka. Setelah sampai di Bali, Jo dan Salsa dijemput orang suruhannya yang khusus menunggu pila keluarganya di Bali. Salsa dan Jo memasuki mobil pribadinya di Bali. Mereka meninggalkan bandara menuju ke arah pila keluarganya. Sesampainya di pila keluarga, Salsa sangat terkesan melihat pemandangan yang indah di sekitar pila yang berlantaikan dua itu. Salsa menaiki lantai kedua, di mana kamar mereka ada di lantai 2. Setelah berjalan ke arah samping kamarnya, melihat pemandangan yang sangat indah, Salsa dapat memandangi matahari terbenam begitu indahnya. Kemudian Jo memeluknya dari belakang dan sangat mengagetkannya. Kamu suka sayang? Bisiknya di telinga Salsa. Iya mas, Salsa suka banget. Dari sini terlihat jelas saat matahari tenggelam, ujarnya. Mereka menikmati indahnya langit di waktu senja. Sayang, ayo kita mandi dan sholat maghrib, ajak Jo pada istrinya. Salsa mengangguk dan mengikuti suaminya menuju masuk ke dalam kamarnya. Mereka kemudian membersihkan diri dan melaksanakan sholat maghrib. Setelah selesai sholat, Salsa seperti biasa membaca ayat suci Al-Quran sampai waktu Isya. Mereka kemudian melaksanakan sholat Isya berjamaah. Setelah selesai sholat, Salsa dan Jo merapikan alat sholatnya. Tok tok, Jo membuka pintu kamarnya. Maaf tuan muda, makan malam sudah siap, ujar Biwati asisten pila keluarganya. Oh iya Bi, terima kasih, ujar Jo. Sayang, ayo kita makan dulu, ajak Jo. Salsa mengikuti suaminya berjalan ke ruang makan. Mereka makan malam berdua saja dan mereka makan dengan lahapnya tanpa ada suara. Setelah selesai makan, mereka duduk sebentar di ruangan TV. Kemudian Biwati dan Pak Yusuf datang. Maaf tuan muda dan nyonya muda, kami permisi pulang dulu. Besok pagi kami balik lagi ke sini, ujarnya memohon pamit. Loh, kenapa pulang Bi? Biasanya kan tidur di sini, ujar Jo. Maaf tuan muda, ada urusan di rumah mertua Bibi, ujarnya. Oh ya udah nggak apa-apa. Hati-hati ya Bi, ujarnya pada kedua asisten pilanya. Aku senang sekali kalian gak ada di pila ini karena membuat aku leluasa bela duriannya, gumamnya dalam hati sambil tersenyum. Kemudian ponsel Jo berbunyi. Jo melihat layar ponselnya, ternyata mamahnya yang memanggil. Ada apa lagi kecoa satu ini nelpon, ujarnya. Halo kecoa, salah maaf. Ada apa mah, ujarnya. Salsa langsung menoleh mendengar Jo mengatakan kecoa. Kalau mama kecoa, kamu apa dong? Ujar Susi tertawa. Ya anaknya kecoa dong mah. Mama ini ada apa sih mah? Telepon segala, ujarnya sedikit kesal. Susi tersenyum. Dia tahu kalau anaknya pasti lagi kesal dengan teleponnya. Enggak kenapa-kenapa kok sayang. Pesan mama jangan lupa bikin kecoa yang imut-imut, ujar Susi sambil tertawa. Cucu kalimah bukan kecoa, ujarnya sambil merenggut. Salsa hanya tersenyum melihat ulas suaminya.
Ya udah ya mah, Jo tutup dulu teleponnya, ujarnya sambil mematikan teleponnya secara sepihak. Kenapa dimatikan mas? Tanya Salsa. Biar aja, habisnya mama selalu ganggu. Nggak di sana, nggak di sini ganggu mulu, ujarnya kesal. Salsa hanya tersenyum memandangi suaminya. Sayang, ujar Jo manja pada Salsa. Iya mas, ke kamar yuk, ajaknya sambil meraih tangan Salsa dan membawanya masuk ke kamar. Salsa hanya bisa mengikuti suaminya. Sesampainya di kamar, Salsa berjalan ke arah jendela dan menikmati suasana malam yang sangat sejuk. Jo memeluk Salsa dari belakang sambil memandangi keindahan di malam hari di Bali. Sesekali Jo mencium pipi Salsa. Sangat lama mereka saling menikmati suasana malam yang indah dan Jo mengajak sang istri duduk di sofa kamar tersebut. Jo tersenyum pada Salsa. Sayang, mas sangat mencintaimu, ujarnya sambil menggenggam tangan sang istri. Salsa tersenyum. Jo memandangi wajah sang istri yang tersenyum padanya. Sayang, di sini nggak akan ada yang mengganggu lagi, ujar Jo membelai pipi sang istri. Maksud mas? Tanya Salsa. Jo memandangi wajah istrinya dengan mesra dan langsung menciumi wajah istrinya bertubi-tubi. Dia tidak memberi kesempatan pada Salsa untuk berbicara. Mas, ucap Salsa tersenyum. Iya sayang, jawab Jo tertawa melihat wajah sang istri yang terlihat malu. Mas apaan sih, ngeres aja pikirannya, ujarnya sambil berdiri berjalan ke arah pintu tempat tidur. Salsa melepaskan hijabnya dan meletakkan di atas meja kecil dekat tempat tidurnya. Jo memperhatikan istrinya yang melepas hijabnya dan dia kemudian berjalan mendekati Salsa. Jo membaringkan tubuhnya di samping sang istri yang sedang duduk bersandar di atas kasur. Jo kemudian merebahkan kepalanya di pangkuan Salsa dan dia membelai kepala sang suami. Sayang, panggil Jo. Gumam Salsa. Gimana ya nantinya kalau kita punya anak? Lanjutnya. Ya pasti akan jadi orang tua yang sangat bahagia sayang, ujar Salsa sambil mencium kening suaminya. Jo kaget dengan perlakuan istrinya. Dia langsung duduk dan memandang Salsa. Salsa memandang heran pada suaminya. Kenapa mas? Tanya Salsa. Kamu tadi bilang sayang dan mencium mas juga, ucapnya tersenyum. Iya, memang ada yang salah ya mas, ujarnya manja. Enggak sayang, malah itu harus lagi, ucapnya tersenyum karena bahagia Salsa memanggilnya sayang. Karena baru kali ini sang istri memanggilnya sayang. Jo memandang wajah sang istri yang begitu cantik dan menggoda nalurinya. Kenapa memandangi Salsa seperti itu sih mas? Salsa kan jadi malu, ucapnya manja sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Jo membuka wajah sang istri yang tertutup tangannya dengan mesra dan romantis. Jo mencium kening istri dan memegang kedua pipi sang istri dan kedua tangannya. Dia melabuhkan ciuman yang pada pipi sang istri. Salsa hanya memejamkan matanya meresapi kebahagiaan yang dirasakan saat ini. Jo memberikan rasa bahagia, membakar rasa bahagia Salsa. Bagaimanapun, Jo lelaki normal yang sangat menginginkan istrinya dimilikinya seutuhnya. Rasa hangat di hati mereka berdua membuat mereka tak ingin menghilangkan rasa kebahagiaan yang telah mereka rasakan saat ini. Apapun yang mereka lakukan sekarang ini sudah sah di mata agama dan negara. Tidak ada penolakan sedikit pun dari Salsa. Dia ingin menyerahkan semuanya pada sang suami. Sayang, panggil Jo. Jawab Salsa. Kita tuntaskan malam ini ya, ujar Jo sambil tersenyum pada istrinya. Salsa hanya mengangguk sambil menatap wajah sang suami dengan sayu dan mesra. Melihat anggukan sang istri, Jo seakan-akan mendapatkan kekuatan super melebihi pahlawan super yang ada di televisi. Sayang, kita akan mengukir kenangan terindah yang akan kita ingat sepanjang masa, ucapnya melabuhkan ciuman di kening sang istri. Salsa hanya memberikan senyuman termanisnya pada sang suami yang ada di hadapannya. Jo memberikan kebahagiaan yang tiada tara bagi Salsa. Dia baru merasakan kebahagiaan yang luar biasa yang diberikan oleh suami tercintanya. Ruangan yang bernuansa romantis itu menjadi saksi biru kisah cinta sepanjang pengantin baru.
yang merajut asa kebahagiaan yang baru mereka berdua ukir, yang tak akan pernah terlupakan sampai kapanpun. Joe tersenyum pada istrinya dan mencium kening sang istri sambil berucap, "Terima kasih ya sayang, kau menjaga dan menyerahkan seutuhnya hanya untuk emasmu ini," ucapnya penuh keromantisan. Salsa menganggukkan kepalanya dan memberikan senyuman terhangat dan terromantis untuk sang suami. Joe merebahkan tubuhnya di samping sang istri dan menarik selimut yang tak jauh darinya. Dia menutupi tubuh mereka berdua. Salsa menyampaikan tubuhnya menghadap kepada Joe, dan Joe membeluk sang istri seakan-akan tidak ingin melepaskan Salsa walaupun sedetik. "Tidurlah sayang," ucap Joe. "Iya mas," jawabnya sambil memejamkan matanya karena merasa mengantuk sekali dan kelelahan. Joe memandang wajah sang istri mendaratkan ciuman di pucuk kepala Salsa sambil membelai kepala sang istri. "Terima kasih sayang atas semuanya," ucapnya lirih hampir tak terdengar. "Sama-sama sayang," ucap Salsa di sela-sela mata terpejamnya sambil tersenyum. Joe yang mendengar ucapan Salsa tersenyum dan mencowel hidung Salsa. Kemudian Joe bangun dari tidurnya. Karena merasa haus, dia mengambil pakaian tidurnya dan memakainya dan berjalan keluar kamar. Karena di dalam kamar air minumnya habis, terpaksa dia mengambilnya ke dapur. Setelah selesai mengambil air, dia kemudian masuk lagi ke dalam kamarnya. Karena dia tahu terlalu capek dan tidak terlalu mengantuk, dia duduk di depan jendela. Dia memandang langit yang bertaburan bintang dan angin malam yang semelir menambah keelokan Bali yang indah. "Terima kasih ya Allah atas jodoh yang indah darimu. Aku berjanji menjaganya seumur hidupku, sampai aku tak bernyawa lagi," gumamnya sambil tetap memandang ke langit hitam penuh bintang. Kemudian dia mengingat Cynthia yang telah mengkhianatinya. "Aku bersyukur lepas dari Cynthia. Allah maha adil dalam jodoh manusia. Alhamdulillah aku diberikan jodoh terbaik bagiku, ibu dari anak-anakku kelak," gumamnya dalam hati. Kemudian dia dikejutkan suara Salsa memanggilnya. "Mas," panggil Salsa. "Iya sayang," jawabnya sambil menoleh ke arah Salsa. "Mas belum tidur?" ujar Salsa dengan suara seraknya. "Mas belum ngantuk sayang," kata Joe sambil berjalan mendekati Salsa yang terbaring di tempat tidur. Sebelumnya dia menutup jendela terlebih dahulu. "Ayolah tidur mas, ntar kesiangan bangunnya," ujar Salsa sambil masih terpejam matanya. "Iya sayang, mas akan tidur, kamu lanjutkan lagi saja tidurnya," ujar Joe sambil membelai pipi istrinya. Joe merebahkan tubuhnya di samping sang istri. Dia memandangi wajah istrinya yang sangat cantik baginya. Joe tak bosan-bosannya yang mencium pipi sang istri seolah-olah menjadi candu bagi dirinya. Joe memeluk istrinya dan dia juga akhirnya terlelap tidur larut dalam dunia mimpinya. Terdengar alarm ponsel dari Salsa. Salsa bangun dari tidurnya dan duduk di bibir ranjangnya. Dia merasakan perih teramat sangat. Saat dia mau berdiri, dia langsung terjatuh ke lantai kamar vilanya. "Brek, mas," panggilnya pada suaminya. Mendengar panggilan istrinya, Joe langsung bangun dan menghampiri istrinya. "Kamu kenapa sayang?" tanyanya sambil membantu Salsa duduk di bibir ranjang. "Sakit banget ya?" tanyanya sambil mengusap wajah Salsa. "Iya mas, sedikit perih," ujarnya sambil memegang tangan suaminya dan tangan yang satunya memegang bawah perutnya. Kemudian Joe mengangkat tubuh Salsa ke kamar mandi. Joe meletakkan tubuh Salsa di bawah shower yang ada di kamar mandi. "Ya udah mandi aja dulu, nanti mas nyusul." "Iya mas," ujarnya. Kemudian Joe keluar dari kamar mandi dan menuju kasur. Dia berniat ingin membereskan kasur tempat dan dia Salsa tidur. Joe melihat ada noda darah merah yang melekat di spray putih di kamarnya. Joe tersenyum dan merasa bahagia karena gadis yang dinikahinya sangat menjaga kesuciannya dan menyerahkannya hanya padanya. Kemudian Joe mengganti spraynya dengan yang baru. Joe kemudian menyusul Salsa yang sedang mandi dan mereka mandi bersama-sama. Setelah selesai mandi, mereka mengerjakan sholat subuh berjamaah. Joe dan Salsa keluar villa dan jalan-jalan sebentar di sekitaran villa. Puas jalan-jalannya, Salsa mengajak Joe kembali ke villa.
Sesampainya di villa, Salsa dan Joe disambut oleh Biwati yang memberitahu kalau sarapan paginya sudah selesai. Mereka kemudian sarapan pagi bersama. Setelah sarapan, ponsel Joe berbunyi. Joe mengambil ponselnya dan menjawab panggilan video call dari mamanya. "Halo kesayangan mama," ujar Susi. "Ya mama, apa? Gimana kabarnya kalian? Mana menantu mama?" tanyanya. Joe kemudian menyerahkan ponselnya pada Salsa yang duduk di sebelah Joe. "Assalamualaikum mah." "Waalaikumsalam sayang. Gimana kabarnya mama?" "Alhamdulillah baik sayang. Kabarmu gimana? Joe gak ganas kan sayang padamu?" Salsa tersipu malu mendengar mama mertuanya bertanya. "Nggak usah malu-malu sayang," gudanya pada menantunya. "Enggak mah, Mas Jo nggak ganas kok," ujarnya malu-malu. Mendengar itu, Jo lalu mengambil ponselnya dari istrinya, kemudian berbicara dengan Susi. "Jo nggak ganas mah, Jo cuman kayak harimau lapar aja," ujarnya sambil tersenyum melirik istrinya yang malu-malu. Susi hanya tertawa mendengar itu. "Baguslah kalau begitu, biar cepat dapat kecoanya," lanjut Susi. "Kecoa?" Ekspresi Salsa bingung. "Aduh, mama, cucu kali mah," ujar Jo. "Iya sayang cucu, jangan lupa cepat dibikin," ujarnya lagi. "Mama kira bikin cucu kayak bikin kue apa?" ujar Jo sewot. "Iya siapa tahu besok udah jadi," ujar Susi tersenyum. Salsa mendengar ocehan mertuanya hanya bisa tersenyum. "Ya udah lanjutin aja kesenangan kalian. Mama tunggu kabar baiknya ya," ujar Susi menyudahi video call-nya. Jo menoleh pada istrinya dan melihat istrinya yang tengah tersipu malu. Jo mendekatkan wajahnya ke wajah Salsa. Tangan Jo menyentuh wajah Salsa dan mendekatkan bibirnya ke bibir Salsa dan menciumnya sesaat. Salsa menyudahi ciuman Jo. Jo tersenyum pada istrinya. "Kenapa sayang?" ujarnya sambil menyentuh bibir Salsa menggunakan ibu jarinya. "Malu mas, nanti terlihat Biwati," ujarnya malu-malu. Jo tersenyum dan mendaratkan kembali ciumannya pada istrinya. "Ih, mas mesum ah," ujarnya sambil berdiri dan berjalan ke samping villa. Jo tersenyum dan mendekat mengikuti istrinya yang sedang menikmati udara segar di samping villa. Bersambung. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Dan mohon maaf kalau adminnya terbata-bata. Mungkin efek kelelahan kali ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dan jangan lupa juga kalian harus berkomentar sebanyak-banyaknya biar admin semangat. Dan berikan like-nya juga sebanyak-banyaknya. Apa sih yang gak bisa? Maksudnya kan kalian cuma mendengar aja atau membaca. Kan bisa beri waktu untuk nge-like atau men-subscribe atau berkomentar sebanyak-banyaknya. Itu bagi admin sangat mendukung ya. Karena kan dimana sebagai motivasi juga dari admin untuk mengupload episode-episode yang akan datang. Itu doang sih. Terima kasih banyak ya. Tunggu episode selanjutnya. Bye bye.